tanggungan gue sendiri, seret. Pas banget lagi harganya gocap, gue bener-bener gocap di situ, gue bayar. Sedangkan gue miskin di situ kan gak punya duit sama sekali. Nah mulai dari situ orang tua gue juga ngomel kan ke gue, kenapa sikapnya akhir-akhir kayak gini. Dan di situ gue mikir akhirnya, gue mikir kayak kalau misalkan gue ngeladenin apa yang gue mau dulu, kayaknya gak bakal berubah gitu. Akhirnya di kelas 11, semester 2 gue mulai berubah dikit-dikit lah, tipis-tipis, tapi jiwa-jiwa masih pengen cabut ada lah ya. Enggak bohong. Bacot monyet. Mulai dari cabut di kelas 11 lagi cabut sama dia. Nah kelas 12 gue kayak udah sedikit bertambah rasa sadar gue untuk belajar fokus gitu loh. Walaupun dalam hati gue sebenarnya gue bilang untuk menunjukkan kayak anjing gue gak nyaman nih kayak gini mulu kan. Nah tapi kalau kita ngikutin apa yang kita mau dulu, kayak gak pantas aja gitu. Ada apa namanya prioritas lu yang lebih utama gitu, yang diduluin. Dan gue sadar SBM lah gue Masuk? enggak dong, sadar anjing, lu belum cerita. Ini topik gue SBM, gue SNM gak dapet karena emang gue rapor gue hancur parah. Gue balap-balapan dulu sama ranking terakhir cuy. Ini gue Balap-balapan ranking terakhir ini naik turun gitu dulu. Jadi gue gak dapet SNM dong jelas. Nah akhirnya gue coba buat SBM gitu, berpikir gue segala macam, gue udah getol, gue belajar, gak dapet gue pikir dari situ, mungkin ini emang cuma cobaan aja, gue nggak dapet, ini bukan jalur gue. Tapi dalam hati gue juga kecewa juga, ini universitas yang gue pengen dari SMP. Pasti ada kecewaan sih. Iya, universitas sama seperti gini ya, lu ditolak sama univ yang lu impikan dari SMP itu lebih sakit daripada tolak cewek sih. Enggak lu Anjing lu. ini sudut pandang yang berapa nih? Gue sudut pandang 200. Gue disitu kecewa gue bakar kartu universitas gue, kartu peserta gue bakar gue. Itu gue menunjukkan rasa kecewa gue. Lu kalau lu bakar lu simpen lu bakar. Dan terus akhirnya setelah gue bakar, mikir ini mungkin mau jalan gue ya. Gue cobain ujian mandiri sekitar ada 5 universitas lah yang gue coba, semuanya nolak gue. Dia nolak semua. Padahal yang gue pikir nggak jelek-jelek amat sih. Kita saya nggak tahu sih itu gimana sih. Tapi gue pikir sih bagus, soalnya dengan perbandingan gue ke teman-teman Tergantung jurusan sih. Iya, tergantung jurusan. Akhirnya gue coba lah kuliah manapun, semuanya nolak gue. Orang tua gue juga sebenarnya pas lagi gue ketolak itu sempat kecewa sama gue. Kecewa dong jelas lah. Kamu tuh nyusahin beban orang tua sebenarnya. Ini jelas. Buang-buang uang. Gak usah dibilang. Tahu. Udah tuh. Publik udah tahu publik. Itu udah rahasia umum lah, itu jadi beban rahasia. Gua orang tua gue sempat kecewa karena gua tolak di beberapa menit. Akhirnya gua memutuskan bilang, tapi masih pengen kuliah. Bilang dalam hati gue masih pengen kuliah. Mau kuliah di mana? Gue cobain dah di satu universitas di daerah. Bukan, sabar anjing. Jangan langsung pertengahan gue coba di itu daerah mana ya, lupa gue. Permata Hijau sama dikit ada tuh blok tuh ini jauh anjing. Pokoknya gue yang Permata Hijau tuh belok kiri situ dah. Yang ke jalan tol. Gue lupa lagi, mantap ke jalan tol. Itu dah pokoknya ada ke jalan tol. Gue mercu. Oh, mercu. Gue nyoba di situ, saya keterima gue di situ kan dapat. Gue senang dong. Gue pamer sama teman-teman gue. Ya coba gue udah kuliah gue. Pas gue tanya, gue ternyata orang tua gue nggak bisa karena keterbatasan biaya. Pasti. Cuannya besar. Mencuat. Ini di situ. Menambah instansi ini. Enggak, gue gak menceritakan di sini emang ini kan emang ini kan emang gue jaga kampus keterbatasan biaya. Di dunia ini gak ada yang mahal, cuma lu
lu yang miskin. Iya, betul. Ingat itu. Cuman lu. Gue yang nggak mampu. Gitu. Udah akhirnya gue memutuskan untuk kuliah di daerah gitu. Balik lagi ke habitat gue. Padahal gue pengen banget gitu. Zona nyaman gue nih di daerah-daerah sini. Ya udahlah, kata gue emang di jalan gue. Tapi untuk tahun depan lu pengen nyoba lagi kan? Kayak SBMPTN, TPK gitu. Gak usah, Enggak, lu tanpa ngomong gitu gue juga gak pengen anjing. Masalah buang-buang duit, maunya pantas. Lu kayak gimana ya? 12 juta semester aja. Iya, 12 juta. Selesai. Enggak mahal, santai, murah. Masih mampu lah. Jadi ya gue ngikutin apa yang udah gue dapetin. Dan dari situ gue berpikir di sini ternyata lingkungannya udah beda cuy. Lu masuk transisi lu dari SMA kuliah itu sangat beda cuy, beda banget. Ketika lu di SMA tuh pengen kayak belajar aja segala macam, di masuk kuliah itu beda banget. Itu belajar dari beberapa kali gue. Iya. Lalu misalkan kayak itu dapat dari cara lu berpikir deh, dari cara lu berpikir aja beda banget. Itu udah beda banget cuy. Gue ngobrol sama cutting itu beda banget kalau ngomong sama kamu pas di SMA, itu beda banget kerasa banget bedanya. Dan akhirnya gue tertarik dong sama lingkungan di kampus. Gue memutuskan untuk masuk organisasi biar mengenal mereka lebih dalam lagi. Gimana gue harus berhidup, apa beradaptasi dalam kampus segala macam. Gimana cara gue ngomong ke orang lain. Itu organisasi. Lu apa tuh kayak yang bikin lu masuk organisasi pasti ada sebab cutting harus cuttingnya Apa karena apa ada keinginan gitu lu? Kalau misalkan dibilang itu sih enggak juga ya, karena kita juga pasti kan awal karena terkena doktrin dong ya. Lu berarti sebenarnya bukan doktrin sih, kayak ajakan-ajakan dari orang gitu loh, kayak lu nggak mau nyoba nih gini-gini gitu. Lu nggak mau nyoba nih, lo. Dari situ kita muncul dong rasa penasaran. Rasa penasaran dan ternyata gue terjun ke dunia itu, masuk. Dan gue di sini mau mengubah gue yang lemah nih, gue yang nggak bisa sama sekali mengatur hidup gue kayak gimana. Gue pengen belajar gimana cara hidup gue tuh menjadi tertata. tapi asal muasal lu misalnya masuk organisasi kan di misalnya ada doktrin dari cutting. Nah yang buat doktrin itu pasti lu membuat wah nyaman nih gini nih gue buat bahas suatu organisasi sama dia sehingga lu bakal tertarik masuk organisasi itu. Nah itu jadi sebab lu gak buat masuk organisasi. Misalnya dari itu organisasi dari sebabnya nyaman. juga ya, karena menurut gue ya, dari ajakan mereka, dari cara mereka mengayomi kita, cara mengatur kita tuh mereka tuh enak sih. Kayak misalnya atau mana kita rokok itu enaknya di situ kayak Enak tongkrongannya, iya, nyaman bersama. di situ tuh kayak lu sama rata sama rasa cuy, nggak ada perbedaan tingkat sama sekali. Tapi kita kan juga sebagai maba ya menunjukkan respect, rasa hormat ke mereka. Jadi berarti kita juga Ada batasan, tahu ya? batasan. Nah iya tahu batasan gimana kita harus berkomunikasi dengan yang lebih tua. Dan sebenarnya juga organisasi itu nggak doktrin Iya. gitu sih. Enggak, jadi Sebenarnya lebih nyamannya iya. hanya kita gimana. Doktrin tuh ketika lu apa ya? Ketika lu nggak tahu apa-apa dan lu diem aja gitu nerima. iya terima aja gitu. Dan itu jadi orang pasif. Ya asal masuk Iya, lu ikut kayak lu ucap pasif. Kalau lu ucap gimana? mau aja. Gimana masa transisi lu ke kuliah? Kayaknya nggak ada bedanya. Dari SMA gue punya apa namanya apa sih jatuhnya sifat apa kalau misalnya di ulang terus biasaan gue itu telat itu benar-benar telat. Gue dari universitas dari kumpul organisasi itu jujur gue ketuanya padahal gue ketua. Pertama kali ngumpul itu pas mau mulai latihan mau mulai LDK itu gue ketua, gue telat datang disuruh jadi ketua dan seterusnya gue telat terus. Itu benar-benar apa namanya kebiasaan gue akan mendapat tuh dari kapan tahu telat tuh nggak tahu apa dan nongkrong dari ini telat pasti ada telatnya. Tapi asal muasal lu masuk organisasinya emang karena dia teman atau karena lu nyaman sama Awalnya
SMP, SMA itu nggak pernah gue masuk organisasi kemahasiswaan. Kesiswaan. Iya. Maksudnya maksud gue kayak OSIS gitu. OSIS gue nggak pernah masuk OSIS gitu kan. Nah sedangkan pas kuliah kata emak gue coba masuk organisasi segala macam. Nah gitu kan. Kalau gue mikir organisasi apa nih? Tiba-tiba entah berantah dari mana, gue jarang buka grup WA segala macam. Ini si anjing datang, masuk hima sensor ya, tersensor ya. Nggak hima kan banyak himpunan mahasiswa. Oh iya, masuk himpunan mahasiswa yuk. Gua udah enak apa, ntar apa gua, oh yaudah selalu dah, jadi gua masuk, pas gua masuk, soalnya gua pikir juga, butuh organisasi juga kan, ya kan, pas gua masuk, gua pikir bakal ada temen nih maksudnya kan, ada mama nih, ada temen nih, enak nih, ada gila segala macam kan. Gue yakinnya saat bakal satu kelompok latihan LDK himanya itu kan. Pas masuk gue bener-bener sendiri, gak tau sama siapa. Akhirnya gue pakai keahlian gue sokap. Sokap perlu banget. Lu mau punya sokap, lu mau punya temen. Sokap tuh butuh banget tapi ingin batasan. Iya, mereka orang baru ya. Iya, orang baru. Sokap perlu, tapi jangan terlalu sokap. Nah, habis itu akhirnya gue ini mulai, tapi di situ gue telah dulu. Kita kumpul jam 6 pagi, gue jam 6 baru berangkat dari JPT ke OMJ. Itu benar-benar kayak ditunggu telepon. Masih akhir latihan begitu, gue disuruh sampaikan kata-kata ketua kelompok kan. Ya terima kasih semua, saya menjadi ketua kelompok berasa bos kalian ya. Dan diapain otoriter yang udah nunggu gua nggak datang nggak bakal bisa jalan, ditungguin. Pernah ada disuruh bikin tugas video itu di daerah Bintaro, ditungguin dari jam 12 udah pada ngumpul di kampus. Tapi pas di kampus gue inget gue pas itu gue beli soal layar di daerah Pondok Cabe. Gue beli soal layar itu baru berangkat jam 10, nyampe jam 1 itu diteleponin, lu dimana? Lu dimana? Gue mesti jalan. Oh iya udah. Habis itu hujan, gue males banget, gue sampai jam 3. Nah jam 3 masih tungguin, lu di mana? Gue masih di jalan. Oh yaudah, ini hujan juga nih, yaudah tungguin aja. Ya tungguin. Terus gue bilang kata gue, enggak, kayaknya nggak ikut apa? Kayaknya bakal telat, gue gini aja ya. Enggak, lu harus datang. Oh yaudah kak, siap. Gue datang maghrib. Bangsa. Ini contoh orang kurang dia bukan telat lagi. Pada nungguin gak ada video, gak ada video nggak jalan. Terus gue merasa orang penting banget sih. Enggak, lu dibikin penting tapi kurang ajar. Sampai maghrib ditungguin, gila gue merasa anjing gue ditungguin nih, gue keren banget. Coba kelihatan anjing. Tapi di universitas ini kuliah ini dari segi pembelajaran segala macam, apalagi sekarang online kan, itu bener-bener gue nggak ngerti apa. Apalagi gue yang awalnya jurusan agama yang bener MTK tuh sama sekali nggak ada ininya, nggak ada masuk-masuknya, walaupun itu doang tuh walaupun tatap muka matematika tetep aja gue nggak bisa ini. Batu kan masuk di otak. belum MTK tuh belum. Nah tapi bukan tapi sih, tapi gue pas kuliah gue ngambilnya manajemen. Gue kira manajemen gak bakal ada MTK. Cuma ngatur gitu. Tiba-tiba pas masuk manajemen, gue liat daftar pelajaran, bener-bener
departemen MTK tuh yang gue bilang hari Jumat gue gak pernah masuk itu karena guru MTK. Gue gak pernah masuk, gue skip banget sama pelajaran MTK dari SD. Gue gak pernah suka sama MTK. Gue kira di manajemen juga gak bakal ada ini. Tapi dulu gue SD punya MTK nih. Lu gue anjing. Gue SD, SMP itu MTK lumayan. Pas Lumayan juga. itu benar-benar gak ada apa-apa, tapi alhamdulillah nilai rapot semester 1 sama 2 kelas 12 gua itu rata-rata bagus, MTK bagus. Bertingkat lah ya. Meningkat ya. Meningkat bagus. Nilai meningkat MTK yang lain naik tangga, gua naik lift di sini. Ya saham ya. Goblok aja. Enggak ada naik tangga belajar di bagian dengan nilai bagus. Gua jalan sini naik di Binomo. Pas udah masuk kampus, dia jalan ke bawah. Jatuh lagi bener-bener pas kuliah online itu gurunya pas ini pendapatan penawaran fuck tutup laptop tidur Udah jalan terbaik. pahit ntar lagi UTS loh. Iya, sama ini ya. Iya, Enggak, Senin. Senin minggu depan. Ya udah, kita santai aja. Sekarang hari Rabu. Lusa. Ya, berapa sih? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 5 hari lagi. 5 hari lagi kita semua persiapkan. Jumatnya kumpul, Sabtu kumpul, belajar jam Minggu. Juga nggak belajar. Aku juga yakin kita nggak bakal belajar. Sempat kita ngajar MTK sebenarnya. Senin kita Mana sempat. Itu baru tahu. udah Yaudah nih, buat closing aja ya. Dari fase-fase yang tadi lu udah ceritain nih, menurut lu pesan-pesan buat orang-orang di sekitar lu apa? Kesan gue ya, sebenarnya kesan gue ketika pertama kali menghadapi masa transisi gue merasa agak gak nyaman karena gue harus bertemu dengan orang-orang baru. Gue harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada dan tapi seiring berjalannya waktu gue menemukan kenyamanan gue dan gue bisa keluar dari zona nyaman gue yang tadinya sangat-sangat bobrok. Ya akhirnya gue nyaman dengan orang-orang yang kayak berpikiran lebih maju. Iya, ibaratnya kayak gue mau mencoba selangkah lebih maju daripada teman-teman gue yang sebelumnya. Gue harus berubah dari sebelumnya yang gue bener-bener ibaratnya kayak tai lah nanti di sekolah omongan gue segala nggak bisa dijaga. Emang sekarang sih nggak bisa dijaga, cuman gue tahu tempat. omongan gue inget banget gue lagi bayar uang masuk di depan gedungnya gue ngomong pitok. Iya. Itu gue anjing kalau mau merasa tahu tempat tuh gitu ya bacanya. Ya udah akhirnya gue berpikir kayak gue harus berubah dong dari diri gue yang sebelumnya dari masa diri gue yang SMA nih berjalan ke yang lebih maju. Gue harus kalau dalam bahasa gue sih gue berkembang sembari berproses. Bang, supaya berproses nih buat kalian semua. Asik. Berproses. Karena nggak ada semuanya tuh yang instan. Mie instan aja harus dimasak dulu sebelum dimakan. Nggak kayak di Dahau. Iya. Nggak kayak di Dahau bisa masak Indomie. Dikeruk Kayak apa ini? Jangan aja. Nah, ya gitu. Tidak ada pesan gue kayak lu harus benar-benar menemukan jati diri lu yang sebenarnya sebelum lu masuk ke dunia. Menemukan jati diri lu. Baru kalau gua buat ini harus sekitar gue Buat orang sekitar lu. Apa yang lu udah alami, terus penyesalan, terus buat kebanggaan buat lu gimana? kalau menurut gue dari lu pasti dari SMP, SMA, pas mau masuk kuliah kita pasti nemuin yang namanya circle kan. Yes, Beda-beda. Tapi selama lu punya circle yang baik, selama circle yang lu terima lu ada gue di SMA nemu circle yang baik, nemu circle yang pas, tapi itu gue rusak. Ada yang gue rusak gara-gara salah omongan ya adalah salah omongan itu yang fatal, yang benar fatal, yang akhirnya Rusak. kayaknya jadi menurut gue sih ya, menurut gue jadi malah jadi putus silaturahminya, Jadi canggung lah. jadi canggung lah, jadi kayak ngeriset lagi dari ulang. Jadi pesan gue, selama lu punya circle yang baru atau punya circle yang lama tapi nyaman sama lu,
baik sama lu, terima sama lu, usahain jaga. Jangan diapa-apain. Kurang ajar ya. Yang kurang ajar, usahain walaupun lu udah berusaha jalan baru, jangan lupain lah. Karena kalau udah rusak tuh buat ngulangnya tuh yang sulit ya. Buat ngulangnya sulit Buat banget. membangun lagi dari awal tuh susah. Harus Dari awal dibangun. tuh Itu susah. salah satu circle yang gue rusak itu baru bangun dari baru bangun 2 tahunan di Manfaat itu gue rusak dengan sama alam doang itu gue rusak. Itu benar-benar nggak bagus banget. Ya intinya kita harus berproses dan mengatur lingkungan sendiri, mengatur circle kita sendiri. Ya jangan lupa like, subscribe, dan komen dan Nembak. nyalakan lonceng untuk video-video selanjutnya. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Oke, mantap.